Sadar bu, sadar bu, nggak boleh seperti itu. Buset, kayak di rumah nenek gak tuh asik. Kayak di rumah nenek, kaki taruh atas, santai, santai. Emang nenek lu yang punya jalan disuruh jalan itu. Kalau lu cek lagi nama jalannya itu jalan nenek mbak baju kuning yang marah-marah kebentak orang. Ada, tulisannya ada kok, cari di Google Maps ada. Arah ke Anyer kalau nggak salah itu. Lewat Cilegon. Apa itu Banten. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di Lunatic Podcast kebiasa. Selamat datang kembali di TNM, selamat datang kembali di sebuah apa ya? Gue nyebutnya sih trilogi emosi di mana kita akan melihat 3 kelakuan yang baru-baru ini rame banget diomongin sama orang. Kemarin kan kita udah ngebahas tentang perkara COD-an itu kan. COD dari ibu-ibu yang tiba-tiba bilang blok goblok itu kan. Nih, gua kasih lihat dulu deh. Takutnya ntar pada lupa. Gue record malam-malam nih soalnya rada ngantuk, maaf ya. Jadi kemarin kan kita udah ngebahas perkara ini nih. Dan gue udah nungguin berapa hari gitu, 2 atau 3 hari. Hampir 3 hari lah gue nungguin, ternyata tidak ada kejelasannya. Masih belum diketahuin dia siapa, di mana dan segala macem. Yang mana mungkin cukup masuk akal gitu, mengingat tentu sangat amat memalukan melakukan hal tersebut. Jadi mungkin dia akan merahasiakan itu seumur hidupnya, kita nggak tahu juga. Tapi ada satu hal yang kayaknya perlu gue tekankan sekali lagi, meskipun gue udah beberapa kali ngomongin ini. Jadi beberapa waktu lalu ada yang nge-tag gue di postingan ini. Ada yang bilang kalau si anaknya dari ibu ini ngebikin akun YouTube. Terus katanya akun YouTube-nya itu kalau mau klarifikasi mesti ada berapa orang gitu, mesti nge-subscribe channel dia. Oh nih, gimana nih? Aku minta yang percaya sama aku bahwa aku gak bakal ngulangin hal serupa lagi. Kalian bisa subscribe dan setelah 500 subscribe aku bakal bikin klarifikasi video bersama ibuku juga. Maksudnya it doesn't even make sense gitu. Kalau misalkan lu ngelihat akun-akun kayak gini di YouTube, Facebook, Instagram, apalagi karena sering kali di Instagram, berhati-hatilah men, karena yang kayak gini tuh bisa jadi, bukan bisa jadi mas, besar kemungkinan adalah orang-orang yang emang ngebikin akun ini cuma buat dijual. At the end of the day bakal dijual gitu demi keuntungannya sendiri. Ketika lo ada di sebuah masalah, kemudian ada orang yang mengaku-ngaku orang yang terkena masalah itu, lo hati-hati dulu men. Mana ada orang maling ngaku penjara mah membludak penuh. Kalau misalkan ada yang kayak gini, ya besar kemungkinan kalau itu adalah orang nyari atensi aja, orang nyari followers. Jadi cara mereka adalah gini. Ada orang punya masalah, mereka bakal ngebikin IG atau apapun sosial media yang menurut mereka akan bisa dijadikan profit buat disedot orang-orang yang emosi sama dia, buat nyari followers itu, kemudian dijual dengan harga tertentu gitu. Kalau IG tuh kayak sekitar, gue nggak pernah ngikut jual beli akun IG sih, tapi untuk akun yang aktif gue rasa ya mahal gitu. Kayak let's say dia deh, kalau misalkan akun YouTube dia terus ada banyak orang yang nge-subscribe, kita cari deh siapa sih namanya, Naya Deana. Wih, ngapain gitu, Naya Deana. Kok lagi apaan sih? Kok nyari akun YouTube Naya Deana kan? Naya Denaya, goblok gue juga. Kenapa lagi pengen nih goblok? Nih, saya mohon maaf. Terus dia state-nya kayak shit, that was weird. Ini cukup ini sih, cukup aneh sih. Maksudnya dia tuh punya waktu loh untuk ngebikin akun IG. Baru kemudian dari IG dikasih ke YouTube. Ini transferannya 122.000 orang yang nonton. Ya Allah. Kalian bisa lihat videonya di sini. Apaan sih? Kok akun YouTube orang? Ini siapa nyet? Halo, selamat datang di channel Naya Denaya, istriku.
Selamat kamu kena prank, ngumpul sini coba. Sebelumnya gue minta maaf ya, itu akun fake yang gue buat. Dan isinya gue dapat dari chat yang diupload akun fake-nya di IG. Banyak banget fake akunnya di IG. Dan sebelumnya gue juga kena trap kayak kalian. Hah? Asik banget kali lu bos ye. Gue cuma ingin tahu vibes dan antusias warga plus 62 jika ada orang melakukan suatu hal negatif dan power warga. Ya seenggaknya kalian punya media kan. Lu siapa sih? Oh my god, lebih parah lagi ternyata dia ngebikin video kayak gitu cuma buat nge-gain follow up subscribers buat dirinya sendiri gitu. That's weird man, what the aneh lu. Aneh lu, kebanyakan makan sagun nih, lu kurang-kurangin mabok sagun. Lu kebanyakan makan tape lebaran sih. Lu tape lebaran kalau dimakan banyak-banyak tuh bikin mabok. Lu kagak tahu-tahuan si goblok lu. Kurang-kurangin ngirup bensin tuh, kurang-kurangin. Sebel banget gue. Masalahnya banyak yang percaya. Tahu lah, nggak jelas bego. Anyway, seperti yang gue bilang, karena ini adalah trilogi emosi, kita bakal ngebahas tentang ibu-ibu ini dan mbak-mbak baju kuning ini. Tapi sebelum itu, ada pemain baru yang ingin saya saya follow up kepada kalian-kalian semua. Karena kejadiannya kurang lebih sama 11-12 sama yang ibu-ibu COD kemarin lakukan. Jadi gue dapet infonya dari Febri ngasih link ke gue. Bentar, mana ya mau dibantu. Nah jadi gue punya Discord gitu, Discord channel gue tuh kadang ngasih bahan visual gitu. Nah ketemulah video ini. Selesai. Ya kan, kalau ini barangnya udah jelas begini, ya. Baru kasih kembali lagi uangnya. Selesai. Ya kan, kalau ini Mas, kalau udah dibuka gini nggak bisa lah Mas. Kalau udah dibuka, kalau tadi misalkan sebelum tadi dibuka misalkan cancel bisa Mas. Kalau segini belum tahu isi dalamnya maksudnya. iya emang, tapi kan prosedur COD bukan gitu Mas. Semua COD harus sesuai prosedur Mas. Kan ada mungkin di HP Lazada di HP Mas prosedur COD itu gimana? Sebelum dibuka Kasih kembali, enggak usah banyak bicara. nggak bisa gitulah Mas. Nomor sadar. Kasih kembali. Terus Wah, Sebelum saya emosi, kekerasan. ya kasih Kok kembali. sebelum saya emosi, Anda Bapak yang membuat orang lain emosi, mohon dibantu yuk, bisa yuk. Maksudnya kalau misalkan, aduh anjing, masa gue ngulangin kalimat yang kemarin gue keluarin sih, anjing. Aneh Balik. banget. ini apa ini Mas? Iya kasih kembali. Kan saya ini diam dulu Mas. Bicara baik-baik masih gini terus. Ini Kasih kembali, kasih kembali. Kamu bawa ke kantor lagi, baru kasih kembali uangnya. Ya nggak bisa gitu Mas lah kan. Bisa, kasih kembali ke sini. Ini apa? Saat udah suka bikin begini. Tapi yang buat lah. Kasih kembali. Gue tuh kasihan sama mas-mas kurirnya tuh, karena mas-mas kurirnya tuh kayak ngomongnya tuh sampai terbata-bata gitu loh. Kayak gue bisa merasakan kepanikan dari mas-masnya, kayak berusaha menjelaskan. Masalahnya menjelaskan sesuatu kepada orang yang tidak mau mendengar, menjelaskan sesuatu kepada orang yang tidak mau memahami, hanya mengedepankan egonya, itu adalah hal yang sia-sia. Dan kesia-siaan itu sangat amat bisa gue rasakan. Kasihan abangnya, lo abangnya kerja nyari duit. Bapak kerjaan nyusahin orang aja Anda tuh. Jam mahal. Nah, kan narik-narik baju orang lagi. Idih, ada anak kecil. Ya Allah. Well, gue gak bisa ngomong banyak dulu tentang perkara ini. Ini bakal gue keep dulu. Gue cari tahu dulu info selanjutnya gimana. Iya, kayaknya kita udah tahu. Tapi kayaknya kita udah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Kita paling juga ujung-ujungnya materai 6.000. Materai sekarang gak ada yang 6.000 ya. Materai ceban 2 biji ternyata. Ntar itu urusan nanti lah. Ntar kita bahas di video selanjutnya. Tapi mari kita ke main course atau hidangan dari perkara yang rasanya tuh 11-12 sama ibu-ibu COD kemarin, yaitu ada seorang ibu-ibu guys, ada seorang ibu-ibu dan bapak-bapak lebih Gak jelaskan aturannya, ya?
Nah, silakan. Ayo. Waduh. Gue selalu suka untuk mengulang-ulang video ini karena kata anjing yang diucapkan tuh fasih. Seperti yang gue kemarin, kita bakal ngebahas tentang ibu-ibu ini. Jadi kejadiannya sendiri terjadi hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 16 kalau gue nggak salah. Iya, tanggal 16 Mei 2021. Kejadiannya sendiri terjadi di mana nih? Di pos penyekatan Cicurug. Dimana dari beberapa info yang gue dapet, bapak sama ibu ini tuh asalnya dari Bekasi Selatan. Pergi dengan niatan mau berlibur, mungkin gue nggak tahu juga, karena kan cuti bersama kan dipotong ya harinya. Jadi kayak hari Senin kemarin tuh harusnya udah pada masuk kerja, dan ini kejadiannya hari Minggu. Mungkin yang ada di pikirannya tuh kayak besok udah masuk, yuk kita libur gitu. Terus dia liburan, terus mungkin ke arah Sukabumi. Gue nggak tahu mau ke villa-villa di puncak atau gimana, gue nggak tahu. Mungkin ya sederhananya liburan gitu. Tapi ketika diputar balikin, ketika berhenti dan disuruh putar balik, ibu-ibu dan bapak-bapak ini keduanya sama-sama marah-marah, memplototi orang. Meskipun udah dibilang sabar-sabar, tapi kenapa ibunya malah teriak anjing. Saya udah benar, Pak. Saya udah benar, Pak, ya. Sesuai pemerintah saya aturannya. Udah jelaskan aturannya, ya. Nah, silakan. Ayo, kok ngomong kasar. Udah, Pak, biarin. Kenapa dia sampai ngaku-ngaku polisi sih? Well, gue nggak tahu sih. Gue nggak ngedalamin perkara apakah keluarganya ada yang polisi atau dia juga polisi. Gue nggak tahu juga. Tapi, bro, kalau lu polisi, itu akan menjelekkan nama instansi tentu. Kalau dia bukan polisi terus ngaku-ngaku polisi tapi melakukan sesuatu hal yang buruk, habis lu, habis si bapak ibu, habis. Beberapa hari setelah video ini naik di sosial media, nama mereka berdua ramai sekali diberitakan, diperbincangkan sebagai dua orang yang sudah salah, ngotot dan marah-marah, ngatain orang lagi. Mungkin dipikirnya orang yang ngerekam ini adalah orang biasa, karena bapak polisi yang ngerekam kejadian ini itu emang lagi make seragam lagi make baju biasa gitu loh. Kalau di sini mungkin sebutannya polisi berpakaian preman gitu lah, untuk kamuflase. Untuk mengamankan situasi tanpa orang-orang ini ketakutan gitu kan. Biasanya kalau orang lihat polisi kan refleksnya cabut gitu kan. Video ini naik, ramai diperbincangkan masyarakat, masuk Twitter, IG segala macam. Dan akhirnya ya seperti yang biasa kita lihat, muncullah kalimat-kalimat muka rohani mulut roh halus. Muka rohani mulut roh halus. Bagus. Siapa ini, Mbak Ril Ayu Anjat? Bagus. Muka rohani mulut roh halus. Kenapa sih lu di jalan emosi banget? Tapi gimana sih? Awalnya tuh si bapak ini dia ngeluarin HP, mungkin dia tuh mau ngerekam gitu. Mungkin karena gue nggak tahu, mungkin dia punya pikiran kalau dia yang akan memviralkan gitu. Tapi justru sebaliknya yang terjadi. Yang gue sedih tuh ibunya itu ngomong kayak gitu sambil megang anaknya gitu. Influence yang buruk sekali, ibu influence yang buruk sekali. Menurut informasi lainnya, ponsel anggota mau diambil dan keluarlah kata-kata kasar. Itu dari arah Bogor menuju ke arah Kabupaten Sukabumi. Disekat di Benda Cicurug. Namun berusaha masuk ke Jalan Tikus. Jalan Tikus juga kami jaga untuk menghalau dan dilanjutkan ke wilayah barat. Orang ini tuh keciri banget karena pakai plat nomor B. Ya tentu saja bapak, ibu. Udah mah kagak pakai masker. Masih kekeh lagi kalau dirinya bener. Kenapa pede banget ya? Nunjuk-nunjuk gitu, itu that will be a meme of the day gitu, meme of the month. Bulan ini banyak orang marah-marah yang gue nggak tahu apa yang mereka bela. Gue nggak tahu mereka ngebela egonya atau mereka emang takut sama konsekuensinya, jadi mereka melakukan segala cara agar konsekuensi itu tidak didapatkan. Dia tuh kayak gimana ya? Gue yakin yang ada di pikiran ibunya, ibu-ibunya ini ngatain atau ngancam orang yang ngevideoin supaya video itu tidak disebarkan.
Mungkin ibu ini bilang kalau dia anggota kepolisian supaya yang nyebarin itu, yang ngerekam itu nggak bakal nyebarin. Tapi sebaliknya ibu yang ngerekam itu polisi juga. Ya Allah. Mungkin lu inget studi atau omongan yang pernah gue bawa waktu itu dari liputan6.com tahun 2019 bahkan. Studi buktikan orang bodoh cenderung ngotot. Jadi ibu ini ngotot. Apakah ibu ini pintar? Saya rasa tidak. Yang lebih seru lagi adalah tingkatannya itu berlanjut sampai ada di titik di mana Bapak Hotman Paris mengeluarkan postingan. Gila, plat nomornya dia ada loh. Yang berisi, Bapak Kapolri dan Kapolda Jawa Barat mohon diperintahkan agar proses hukum ditempuh terhadap penumpang mobil ini yang melawan petugas larangan mudik dengan kata-kata yang amat ... Agar dijemput dan ditunjukkan ke publik orangnya. Hotman tidak tega memposting video lengkapnya kepada petugas yang jadi korban agar hubungin Hotman. Ayo laporkan mereka dan ayo kita tegakkan hukum. Mamam lu. Bro, di atas langit masih ada Hotman Paris. Hotman Paris ngurusin lu, langit jatuh, bro. Lu kaget. Sampai Hotman Paris turun tangan lu. Akhirnya setelah semua keriuhan di sosial media, setelah semua omongan yang ada, kayaknya nggak berselang lama deh. Cukup cepat waktu yang diperlukan sampai akhirnya orang ini pun ditangkap. Nggak ditangkap sih, lebih tepatnya polisi nyamperin ke rumahnya. Terus ibu sama bapak ini secara sukarela ngebikin klarifikasi dan permohonan maaf. Begitupun permintaan maaf kepada anggota kepolisian yang udah dimaki-maki sama ibunya. Yang mana sangat amat masuk akal. Emang mereka harus ngelakuin itu. Kalau kagak kayak gitu abis lu. Gak cuma nama netizen, nama tetangga lu. Gimana lu? Emang lu mau lagi arisan tiba-tiba diteriakin anjing, kan gak mau. Gimana sih? Gocok arisan, keluar nama anjing bu, anjing. Iya anjing. Dari dulu saya suka sama makan tuh arisan. Aduh, langsung bahaya loh ketika disamperin. Gua rasa ya akan susah tau. Gue selalu ngebayangin gimana rasanya jadi mereka gitu. Gue yakin ada di keadaan kayak gitu sangat amat tidak tenang. Gue yakin dalam obrolannya di rumah, dalam tidurnya atau apa, pasti rasanya itu deg-degan banget. Gue yakin banget gue. Tapi kalau misalkan udah tahu kemungkinan terjadi akan seperti itu, kenapa harus mengeluarkan kata-kata kasar? Ketika lu ngatain orang anjing, ya lu berharap orang itu bakal ngapain? Masa orang itu bakal datang ke lu terus ngasih TV? Kan gak mungkin gitu loh. Wah anjing, nih TV. Yeay, selamat karena Anda sudah mengucapkan anjing. Anda mendapatkan TV dan gratis berlangganan. Gue kayak gitu setiap orang gue katain anjing. Jadi pabrik TV rumah gue. Komunikasikan dengan baik gitu. Apa alasannya marah-marah sih? Tukang matre itu kehabisan stok. Ntar kalau kayak gini terus orang-orang kemarin yang ibu-ibu COD kagak tahu kita itu pada bikin nih ada videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ranto dan Hesti memohon maaf sebesar-besarnya kepada institusi Polri, khususnya kepada Bribtu Fabio Marcelino atas perbuatan dan ucapan saya yang tidak pantas terhadap dirinya yang sedang bertugas di perbatasan Bogor Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar 15 Mei berarti hari Sabtu ya? Sehingga menyinggung perasaan hari Sabtu bukan hari Minggu. anggota kepolisian. Minggunya ditangkap. Saya menyadari bahwa perbuatan saya tersebut salah dan saya melakukan hal tersebut karena khilaf. Semoga institusi Polri beserta jajarannya dan Bribtu Fabio Marcelino Aku hilaf. kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan akan berintrospeksi diri ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hilaf tuh bukan kata yang proper untuk diucapkan sebagai excuse dalam melakukan kesalahan, ya nggak sih? Bukankah itu pada akhirnya kalau dikategorikan sama kayak it's just a prank bro gitu. Jadi kayak dia gimana sih? Kalimat itu dikeluarkan untuk menghindari hukuman gitu.
Emang levelnya agak beda yuk, tapi kayak hilaf. Come on. Lu datang ke orang palanya lu gatak. Tak. Aduh bro, hilaf Itu, oh iya bro nggak apa-apa. Tiba-tiba orang itu nampol pala lu. Hilaf bro. Be opo kon. Oh iya, dia ada video yang dia konferensi pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Lukman Syarif dan para media, dan khususnya kepada Bapak Bribtu Fabio Marsiono. Tolong apalin dulu namanya. Saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan saya kepada Bapak sudah berkata kasar. Insya Allah menjadi pelajaran bagi saya dan Bapak bisa memaafkan apa yang saya sudah sampaikan ke Bapak. Nangis sih ibu. Dia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Udah benar Pak. Udah benar Pak, ya. Sesuai pemerintah saya aturannya. Udah jelas kan aturannya, ya. Nah, silakan. Kok ngomong kasar? Nunjuk sambil melotot. Tiba-tiba waktu datang terdiam, lemas, tidak berdaya. Ditilang nggak ya? Gue nggak tahu sih hukumannya akan kayak apa. Tapi kayaknya enggak, gini deh. Pihak kepolisian pun bilang kalau ibunya ini secara sukarela datang, secara sukarela pengen ngasih permohonan maafnya gitu. Which mean ya bagus gitu. Tapi emosi sesaat kadang bisa membutakan bro. Jadi kadang ada sel-sel di kepala tuh kalau lagi emosi lepas aja gitu. Jadi janganlah ngomong waktu lagi marah-marah, jangan ngomong waktu lagi emosi, jangan. Tidur kalau bisa tidur aja di jalan itu kalau bisa. Susah lagi. Gue bisa ngelihat kalau bapak-bapak yang nyupirin mobil ini, maksudnya yang ngebawa mobil ini tuh kayak berusaha menenangkan seisi mobil, tapi ya gimana? Namanya udah kepalang emosi itu kan kayak berusaha ditenangin sama bapak-bapak yang nyetir kan, kayak mungkin anaknya atau gimana gue nggak tahu. Atau mungkin itu bapaknya dari si ibu, terus itu suami dari si ibunya, nggak tahu juga. Tapi kasus ini terjadi dan memang harus sudah selesai ketika kedua bapak dan ibu ini meminta maaf terhadap orang yang ditunjuk-tunjuk dan dikatai itu. Emang kesannya tuh kalau kita ngeliat videonya kayak kita yang dikatain, ya nggak sih? Tapi notabene ya ibunya tuh emang harus minta maaf hanya kepada institusi Polri sama mas kan bawa polisi yang lagi ngevideoin ini. Jadi ya masalahnya selesai. Hilaf. Emang kalau hilaf tuh kadang kita tidak bisa berbuat apa-apa bro. Kalau hilaf tuh udah di luar kemampuan kita lah pokoknya. Nanti kalau lu punya salah, hilaf pokoknya hilaf. Aduh, mobil lu kejual bro sama gue gitu. Lu minjemin mobil ke temen kan, aduh mobil lu kejual bro sama gue, sorry hilaf. Ya selanjutnya ada mbak-mbak, gue nggak tahu nih mbak-mbak atau ibu-ibu, gue nggak paham. Tapi dia marah-marah, banting pintu mobil. Makanya disabarin duluan. Sayang gitu HP, serius dah. Mending lu kasih gua jadi lebar-lebar, sayang kayak gitu. Buset, kayak di rumah nenek gak tuh asik. Kayak di rumah nenek, kaki taruh atas, santai. Emang nenek lu yang punya jalan disuruh jalan itu. Kalau lu cek lagi nama jalannya itu jalan nenek mbak baju kuning yang marah-marah kebentak orang, ada. Tulisannya ada kok, cari di Google Maps ada, arah ke Anyer kalau nggak salah itu. Lewat Cilegon. Apa itu Banten.
Ya Allah. Katanya neneknya meninggal, tapi nggak ada duka-dukanya juga. Sama ibu-ibu. Tolong kan dia. Sopan kamu bacot. Kakak, katanya meninggal, ya udah istighfar. Kasihan. Wah, katanya meninggal. Apa sih, Bang? Ada masalah apa sih? Kenapa sih, kawan? Cerita-ceritalah, kawan. Gak usah gitulah. Jadi kalau ada masalah tuh cerita. Kalau butuh tempat curhat tuh ngomong gitu. Wanita tersebut beralasan hendak ke Anyer karena ada saudara yang meninggal. Namun saat dilakukan pemeriksaan, penumpang wanita yang duduk di samping sopir itu malah memarahi petugas karena tidak terima kendaraan diputar balikan. Selain itu, wanita itu juga tak terima ditegur oleh petugas karena tidak mengenakan masker. Tahu gak ketika lu ngomong itu air liur lu kemana-mana, mbak, nyebar berpotensi menyebabkan banjir dan longsor. Kapolres Cilegon AKBP Sigit Heryono mengatakan perempuan yang memarahi petugas itu mengaku tujuan ke arah Anyer untuk melayat. Namun karena tidak memperlihatkan bukti, petugas pun meminta kendaraan itu untuk kembali. Ya sederhana, kalau FPPR ngelayat kasih buktinya. Grup WhatsApp kan masa nggak ada rame-rame acan, mbak. Nih sorry nih, bukannya mau ofensif atau gimana, tapi harusnya kan ketika ada keluarga yang berpulang gitu, pasti ada chat-chatan atau apa gitu kan. Ya setelepon-teleponnya ada telepon gitu. Kalau misalkan bapak polisinya bilang kagak ada bukti, ya tentu mencurigakan dong. Kejadian ini terjadi di posko penyekatan Simpang Jalan Lingkar Selatan, Cilegon. Dia sama temen cowoknya yang gue nggak tahu suaminya atau bukan, pengen pergi ke arah Anyer sana. Kemudian disuruh putar balik tapi nggak mau. Nah pas ditegur gak apa-apa nggak pakai masker itu, dia ngomong apaan sih, kaki di atas dashboard kagak. Ini ngapain sih gue bikin poin-poin kayak gini, cuman itu doang. Ya itu doang yang gue punya. Orang-orang tuh kenapa? Iya bener, gue curiga kayaknya orang-orang ini tuh apa ya, waktu lebaran tuh THR kurang gitu. Jadi kayak hidup tuh penuh tekanan, pressure. Mungkin ketika lebaran dia ditanyain kapan kawin, wah kemudian dia marah-marah naik mobil, wah dasar semuanya setan gitu. Terus dia setanan marah-marah gitu, berubah jadi umbi-umbian. Oh followersnya banyak cuy, respect. Apa ini dia bukan sih? Hey beb, mau strap mas. Dia bukan sih Uti ini. Oh, dengan tidak adanya komen, ya saya meyakini kalau ini adalah dia. Duh putraku kau. Selebgram pak, yang berhenti selebgram pak, ya Allah. Klarifikasi live streaming aja masih pakai filter, buset dah. Gaul amat. Setelah live itu, pokoknya nggak lama setelah live itu dia pun wah nih kenapa dia? Mantap, suaranya tidak sebagus attitude-nya. Kemudian dia ngebikin press conference. Bapak ibu polisi tuh punya urusan yang lebih penting daripada ngurusin Mbak. Tolong dong, mohon dibantu berikanlah kekuatan dan kesabaran terhadap kami ya Allah. Yang merupakan suami istri ini kami persilahkan Bapak Ibu untuk berdekat. Bapak Ibu, suaminya kah? Jadi kami hadirkan tadi di dalam sudah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, sudah meminta maaf kepada petugas yang melaksanakan tugas. Iya harus itu. Sekarang saatnya mungkin Ibu untuk bisa memberikan pernyataan di depan teman-teman. Terima kasih Bapak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya sebesar-besarnya kepada para petugas Dishub dan petugas kesehatan Kota Cilegon yang berjaga pada pos penyekatan di jalur menuju Anyer. Khususnya kepada pihak kepolisian dan seluruh masyarakat Indonesia, saya sangat minta maaf atas sikap dan perilaku saya yang pada saat itu meluap dan emosi karena diminta untuk putar balik.
Padahal tujuan saya bukan untuk berwisata ke Pantai Anyer, melainkan untuk menjenguk saudara saya. Saudara saya yang sakit, mohon maaf. Namun persyaratan yang diminta oleh petugas. Katanya ngelayat, sekarang ngejenguk. Lu nyumpain orang sakit meninggal apa gimana sih? Jahat banget lu. Ini kayak bawang merah lu. Kayak bawang bombay. Saya tidak memenuhinya. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya dan mohon kiranya atas perbuatan saya ini dimaafkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu lama yang terulang. Gimana sih lagu liriknya itu? Lagu lama yang terulang kembali gimana? Kisah lagu lama. Ketika lu emosi ya cuy. Mani, kita bye-bye aja nih. Lu udah lama ngikutin gua kan. Maksudnya lu paham lah yang gini-gini ya. Emosi itu kadang memburamkan pandangan kita gitu, ngebikin mulut tuh asal jeplak aja gitu. Relax lah, kalem, usahakan untuk tidak bermarah-marah ria. Kalau ditanya buat nunjukin sesuatu ya ditunjukin loh pak. Iki loh pak, keluargaku enek sing sakit, keluargaku enek sing meninggal apa-apa gitu, ditunjukin. Polisinya kalau sadar juga oke, boleh. Ada aturannya nggak sih boleh menjenguk orang yang meninggal, melayat orang yang meninggal, boleh nggak sih? Mengantar orang yang meninggal tuh kemarin setahu gua ya, itu ada di luar larangan mudik sih. Gua nggak tahu deh. Pokoknya lu bisa koreksi kalau gua salah, mungkin gua salah. Tapi kemarin sependengaran gua ada aturan yang memperbolehkan menjenguk orang sakit atau sanak saudara meninggal, gua nggak tahu. Tapi intinya kan sederhananya adalah menunjukkan bukti supaya bapak polisi nggak curiga. Coba misalkan lu misalkan yang mau ke arah Anyer sebanyak itu ya, terus punya alasan yang demikian, gue yakin dia bukan orang pertama yang bener atau enggak memiliki alasan yang sama gitu. Gue yakin sebelumnya tuh atau kemarin-kemarinnya ada orang yang kayak, enggak pak, saya nggak mau ke pantai, saya mau jengukin orang sakit, saya mau ini, saya mau itu. Dari situlah polisi merasakan adanya kecurigaan, apalagi dia tidak bisa menunjukkan bukti. Yang gue bingung sekarang mau melayat apa menjenguk, itu loh. Ada yang komen, bang nggak ganti baju, jorok. Mungkin bajunya itu doang kita ngereta. Maksudnya bajunya warnanya itu aja gitu. Kan gue juga pakai baju hitam mulu, warnanya sama kan, yang beda. Dibilang nggak mandi gitu. Tapi ya udahlah ya, kayaknya emang itu aja gitu perkaranya. Semuanya tuh sama gitu, orang marah-marah, tapi marah-marahnya bener-bener mengaburkan logika dan melupakan semesta. Ngebikin dia merasa benar padahal tidak, dimintain bukti tidak ada buktinya, ya menimbulkan kecurigaan dan mengakibatkan emosi dari orang-orang. Gue kalau misalkan ada di keadaan itu ya, maksudnya gue ngelihat si Mbak ini neriakin gue gitu, I will be so mad at her, like pelajaran untuk kita semua agar tidak marah-marah. Kalau sesuatu masih bisa dikomunikasikan dengan baik. Kalau di perkara COD-an kan at least pelajarannya adalah anjing sosokan ngasih pelajaran padahal fuck it, enggak penting banget. Kalau yang COD kan at least ya kita bisa paham lah, kalau mau marah-marah tahu dulu yang bener kayak apa supaya nggak kejadian kayak kemarin. Kan jatuhnya tuh rada tolol gitu ketika lu ngatain orang goblok tapi lu nya sendiri goblok gitu. Terus untuk perkara ini ya emosi bukanlah hal yang baik. Tenangkan diri, makan coklat yang banyak. Kalau lagi marah-marah lu cemilin coklat ngandung apa gitu biar mood lu bagus gitu. Nah kalau moodnya bagus baru ngobrol gitu. Mungkin tadi kalau misalkan ibu-ibu itu tadi moodnya bagus, atau ibu-ibunya tadi sebelum jalan makan coklat, ibu-ibunya tidak akan ngomong anjing dengan nada kencang. Mungkin tetap anjing tapi beda gitu. Anjing bisa aja gitu, mungkin gitu, kita nggak tahu juga gitu. Anjing bisa aja gitu. Ditanya bercanda.
Atau mbak ini makan coklat, bacot gitu, jadi ngondek. Gak tau men, gue ngantuk banget udah ini sialan. Kalau kata orang bijak, quotes di internet, jangan mengambil keputusan ketika lagi marah, jangan banyak omong ketika lagi marah, apalagi ketika emosi meluap-luap, karena kadang yang keluar itu cuman emosi kita, bukan apa yang sebenarnya kita pengen keluarkan. Gue nggak tahu itu masuk akal atau enggak, tapi ya udahlah. Kita sampai jumpa besok deh. Gue nggak tahu, kayaknya harusnya ibu-ibu COD, mbak baju kuning ini sama ibu-ibu yang teriak anjing itu adalah 3 video yang berbeda gitu. Tapi kayaknya nanti akan ada satu lagi, ada epilog yang episode ketiga kita bakal ngebahas Pepan. Gue masih pengen ngebahas tentang itu loh, apa bocah yang ngebakar rumah tetangganya cuma gara-gara nggak nemuin duit, padahal itu juga rumah tetangganya. Ngapain lu nyari duit di rumah tetangga lu, goblok. Bocah itu kayaknya sekarang udah diurusin sama pihak kepolisian, masuk penjara anak atau apa. Nanti kita cari tahu lagi, kita bahas di video selanjutnya. Itu aja dulu untuk video gue kali ini. Kalau udah nonton sejauh ini, thank you so much. Like videonya kalau lu suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Subscribe kalau lu masih pengen ngedengerin gue ngomong. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Marah-marah tidak baik. Kalau misalkan marah-marah itu diluapkan kepada hal yang tidak semestinya. Kalau lagi marah-marah, lu makan cabai yang banyak. Perut lu marah-marah, ntar ginjal lu copot. Nama gue Andri, sekian dan... Kemarin di trilogi emosi tuh gue pengen nambahin itu loh, yang bawa bapak marahin abang-abang Indomaret terus akhirnya minta maaf, yang padahal itu cukup aneh untuk diingat. Karena ngapain lu marah-marahin kasir? Anak lu yang mestinya lu bilangin. Itu tuh sama aja kayak lu pacaran sama orang. Pacaran sama orang lu pengen apa? Ketika bapaknya pacar lu bilang jangan deketin anak saya, terus lu ngomelin bapaknya, apaan sih kita? Nggak jadi. Emang orang ngantuk tuh begini. Jangan ngomong ketika lagi marah-marah atau lagi ngantuk, karena bakal ngelindur. Ngomong tuh ketika lagi mabok, karena itu jujur sekali. Bye bye, thank you so much, love you all.